mulai kesadaran itu. Akhirnya siapa di antara kalian yang hafal kitab Taurat? Allah tunjuk akhirnya. Siapa? Uzair. Nabi Uzair ini diilhamkan, dikasih ilmu laduni gitu. Ya, hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Luar kepala hilang kepala, di dalam kepala. Akhirnya apa terjadi? Nah, karena saking hafalnya Pak, ditulislah kitab Taurat. Koma, titik, bacaan yang mirip. Setelah jadi, hai kaum Yahudi nih, kitab Taurat sudah aku tulis kembali dengan izin Allah. Tolong ini rawat baik-baik, jangan sampai hilang lagi. Baik, wahai Uzair. Nah, ini orang Yahudi Pak bikin masalah lagi di sini. Kalau gitu ilmunya Nabi Musa ini kalah sama ilmunya Uzair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuribat alaihim dillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa minanas. Ila akhir ayat. Alhamdulillah jamaah Majelis Taklim Al-Aqabah PTDI Tanjung Priok yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya sampai hari ini, malam ini, kita masih diberikan kenikmatan hidup, iman, Islam, sehat, dan juga nikmat sunnah yang sampai kepada kita. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik. Kalau kemarin saya bahas masalah silsilahnya, sekarang saya bahas karakteristik kaum Yahudi dalam Al-Quran. Saya temukan ada 16 karakter kaum Yahudi dalam Al-Quran Al-Karim. Jangan berubah lagi ya. Jadi istilah kalau Bani Israel itu yang baik. Tapi kalau sudah Allah menyebut Yahudi dan Nasrani, itu yang buruk. Itu bedanya itu aja. Contoh misalkan baca surat 2 ayat 47. Itu sebutan Bani Israel yang baik. Surat 2 ayat 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Artinya, Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang pernah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di dalam ini pada masa itu. Iya. Kemudian contoh satu lagi ya, itu surat Al-Maidah ayat yang ke 20.
ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluk wa atakum ma lam yu'ti ahada minal alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Ya. Jadi kalau menyebut Bani Israel yang positif. Tapi ketika Allah menyebut karakter dari Yahudi dan Nasrani, itu yang buruk, bukan yang baik. Itu juga pecahan dari Bani Israel. Kan kalau Yahudi hidup di zaman Nabi Musa, kaum Nasrani hidup di zaman Nabi Isa. Kaum Yahudi sesat karena Samiri buat patung emas, buat anak sapi. Kalau Nasrani sesat oleh Saul karena membuat agama Katolik dan membuat teologi ketuhanan, ajaran Trinitas, Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dari itu. Nah, baik, sekarang apa saja karakter kaum Yahudi dan Nasrani? Baik, jadi begini Pak, yang kita pahami bahwa Yahudi dan Nasrani ini memang sekali tiga uang ya. Jadi sama-sama bermasalah di dalam kaum Bani Israel. Yang pertama, karakternya kafir terhadap ayat-ayat Allah, kemudian membunuh para nabinya tanpa alasan yang benar, serta durhaka dan sangat melampaui batas. Nah, sehingga membuat mereka menjadi bangsa yang rendah dan terhina, yaitu bangsa anjing, bangsa babi, bangsa monyet, karena telah mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam surat Al-Imran 112, Allah berfirman di situ, "Duribat 'alaihimud dillatu aynama suqifu ila bihablin minallah wa hablin minan nas." Mereka kaum Yahudi di mana saja diliputi kehinaan dan juga kerendahan, kecuali bila mereka mempunyai hubungan yang baik ila bihablin minallah wa hablin minan nas, yaitu jika mereka berpegang teguh kepada tali Allah, hablum Allah sebagai garis vertikal dan hablum minan nas sebagai garis horizontal. Jadi kemudian dalam ayat ini Allah katakan lagi wabaqu bi ghadabin minallah, mereka mendapat kemurkaan kembali dari Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, dan juga mereka diliputi kehinaan lagi, kerendahan lagi. Mengapa faktornya? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, wayaqtuluna anbiya'a bighairi haq, dan membunuh nabinya tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, dan mereka selalu durhaka serta melampaui batas. Jadi memang ternyata ayat ini yang sering kita pahami istilah hablum minallah, hablum minan nas, ternyata memang asbabun nuzulnya Pak diturunkan kepada kaum Yahudi. Begitu. Mereka bermasalah sama Tuhannya Allah dan bermasalah sama manusia. Ini karakter bangsa Yahudi. Kalau dilihat tafsir Departemen Agama cukup bagus sekali pengertian hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah itu adalah hubungan kepada Allah, yaitu kalau pandangan agamisnya yaitu sholat. Betul. Kita sholat itu rojul mukminin, sholat kita orang-orang mukmin. Adapun hablum minan nas itu kita sering mengartikan hubungan sama manusia yang silaturahim. Tapi ada arti spesifik daripada hablum minan nas yang ditafsirkan oleh penyusun tafsir Quran Departemen Agama oleh 13 ustaz. Di situ pakarnya masing-masing.
Ada ahli nahu, sorot, mantik, balagoh, bayan. Dia menyebutkan makna hablum minan nas itu bukan hanya silaturahim, tapi perlindungan dari pemerintahan negara Islam buat rakyatnya, buat penduduknya. Jadi artinya kalau kita terjemahkan secara bebas, umat manusia, khusus umat Islam kalau hidup dalam satu sistem negara yang bukan Islam, maka selamanya akan hina, rendah. Karena apa? Akan dibakal main oleh orang-orang kafir karena nggak punya negara sendiri. Arti begitu, Pak. Nyata hari ini, ya, mereka sewenang-wenang rejim ini membuat umat Islam yang tidak berdaya buat aturan seperti ini dan sebagainya dan sebagainya. Itu maknanya. Yang kedua, karakter mereka adalah meminta dibuatkan sesembahan atau berhala. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 138. Sebelum saya baca ayat ini, jadi kronologisnya begini, Pak. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah dengan kaumnya Bani Israel yang berjumlah menurut tafsir Tobari yang pernah saya baca, jumlah Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa menyeberangi Laut Merah ketika dikejar oleh Fir'aun itu totalnya kurang lebih 600.000 orang. Cukup banyak ya, 600 juta, 600.000 orang. Tafsir atau Bari. Dari 600.000 orang itu, yang paling dominan, paling banyak adalah dari keturunan anak Nabi Yakub yang bernama Yahuda, alias kaum Yahudi. Mendominasi, nyaris mendominasi, sehingga anak-anak yang lain nyaris boleh dikatakan nggak terhitung gitu. Maka Quran paling banyak menyebut Bani Israel itu apa? Kaum Yahudi, kaum Nasrani. Tidak ada yang namanya kaum Gad, kaum Asher dan Naftali, Robil, Sampun. Padahal itu anak-anak Nabi Yakub juga. Kaum Bunyamin nggak ada, tapi yang banyak kaum Yahudi atau bangsa Yahudi. Itu fakta. Nah, selamatlah menyeberangi Laut Merah. Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan di Laut Merah. Mau dibawa ke mana itu? Mau dibawa ke negeri kelahirannya semula, yaitu Palestina. Kemudian dalam perjalanan ke Palestina melewati padang ti yang sangat luas dan jauh, panjang lebar. Pokoknya sangat luar biasa lah, perjalanan yang sangat ini melelahkan. Nah, dalam perjalanan di padang ti itu ada satu kaum yang namanya Funisia. Dia menyembah berhala. Kemudian akhirnya mereka spontan ngomong kepada Musa. Apa kata mereka? Qalu ya Musa. Nah ini. Ij'al lana, buatkan kami ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami sesembahan atau Tuhan. Sebagaimana mereka orang-orang Funisia mempunyai beberapa sesembahan atau Tuhan. Kemudian ketika itu maka Musa pun menjawab, Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kaum yang bodoh. Ini surat 7 Al-A'raf 138. Minta dibuatkan sesembahan. Musa katakan bodoh kamu. Tuhan kamu itu Allah. Udah jangan bisa minta dibuatkan Tuhan lagi. Itu syirik, itu musyrik. Berusaha unlimited tanpa batas yang nggak diampuni oleh Allah kalau nggak taubatan nasuha. Akhirnya Pak, berapa orang nih yang menyembah anak sapi? Rupanya Musa nggak membuat patung, tapi yang dibuat pada Samiri, gitu kan? Dibuat pada Samiri. Musa pun nggak ada lagi di Bukit Tursina, lagi dipanggil oleh Allah untuk menemani komandemen 10 perintah Allah. Maka ketika itu pas sampai 40 hari 40 malam selesai, dia kembali ke padang ti. Maka dilihatnya kaumnya telah sesat menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri yang sekarang menjadi dajjal akhir zaman. Nah ini, berapa orang Pak yang menyembah patung anak sapi? Dari 600.000 orang yang tadi dipimpin oleh Musa, ternyata Ibnu Katsir menjelaskan hanya 70.000 orang yang menyembah anak sapi dari patung emas. Gak semuanya ternyata, cuma 70.000
orang. Berarti yang 5.300 orang itu enggak 5.000 53 berapa? 500. 70 berarti 500. 530.000 orang yang tidak menyembah patung anak emas. Cuma 70.000 orang. Ini yang saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Akhirnya Musa mengatakan kepada mereka harus bertobat kepada Allah. Diajaklah mereka, orang-orang terbaik Pak, mewakili, pokoknya mereka dibawa suruh bertobat lah begitu. Dalam perjalanan ketika mereka mau bertobat kepada Allah, bikin masalah lagi. Ini orang Yahudi, apa masalahnya? Minta diperlihatkan eksistensi wujud Allah itu seperti apa. Nah itu bermasalah lagi. Tobat belum selesai, minta lihat Allah secara langsung. Al-Maidah 55. Wa ijkultum ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqa wa antum tanzurun. Jawabannya. Maka ketika kaum Nabi Musa berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan pernah beriman kepada engkau, baik engkau sebagai nabi, baik engkau sebagai rasul, baik engkau yang diturunkan oleh Tuhanmu Allah kitab Taurat, kami nggak akan pernah beriman, nggak akan pernah percaya hatta narallaha jahratan, sebelum kami lihat Allah dengan jelas, dengan terang secara langsung, itu Allah. Maka permintaan mereka oleh Allah dijawab dengan firman-Nya, fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun, dan mereka pun disambar halirin perintah. Tewas Pak, mati semua itu yang 70.000 orang yang saya baca dalam tafsir Mukasyir. Ketika mati tewas disambar petir karena pengen lihat Allah, kurang ajar ya. Maka Nabi Musa pun dia tidak putus asa, dia bermohon kepada Allah, ya Allah, tolong hidupkan kembali kaumku ini. Dia itu mereka ingin tobat ya Allah. Akhirnya Allah pun mengizinkan dihidupkan kembalilah mereka. Tapi dengan satu catatan Pak, boleh Musa aku hidupkan, tapi mereka tobatnya udah beda lagi. Tapi mereka tobatnya harus dengan bunuh diri. Itu cara mereka tobatan nasuha. Khusus Pak, jadi tobat dengan bunuh diri diberikan oleh Allah di hukuman bagi orang-orang Yahudi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-54 ayat. Wa idza qala, ingatlah ketika wa idza qala Musa, ketika Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi, hai kaumku, innakum zalamtum anfusakum. Nah itu, kamu memang telah berbuat zolim kepada diri kalian masing-masing. Nah itu, bittikhadikumul ijla, dan telah menjadikan patung sapi, patung lembu sebagai sesembahan yang kamu sembah selain Allah. Nah itu. Maka apa kata Musa? Fatubu ila bari'ikum, maka hendaklah kamu bertobat kepada Allah yang telah menciptakan kalian semua. Kemudian faktulu anfusakum. Nah ini, faktulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu. Suruh bunuh diri Pak. Ini perintah Allah. Tapi kalau sekarang Pak Ali bunuh diri boleh nggak? Nggak boleh. Nah, nggak boleh, masuk neraka. Tapi kalau ini khusus spesialisasi, memang harus begitu tobatnya, karena memang sudah unlimited kejahatannya. Nah ini bermasalah dengan Allah dan sesama umat manusia. Ini ayatnya. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, kata. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah sebagai Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Nah ini. Fataba alaikum, maka mereka pun oleh Allah disuruh bertobat, dan mereka pun bertobat dengan membunuh diri masing-masing. Maka Allah menerima tobatnya, innahu wat-tawwabur rahim. Nah, itu karakter yang ketiga.
Tadi minta dibuatkan Tuhan, tapi yang buat Samiri. Kemudian yang berikutnya minta melihat Allah, surat 2 ayat 55. Sekarang yang keempat, karakter kaum Yahudi. Sekarang kita bicara Yahudi aja, karena memang didominasi oleh orang-orang Yahudi sih, anak keturunan dari Yahuda. Ya. Yaitu membangkang terhadap hukum-hukum Allah dan menyembah anak sapi. Suratnya Al-Baqarah ayat 93 ayat. Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur, dan ingatlah ketika kami Allah mengambil janji dari kamu hai kaum Bani Israel, dan kami angkat bukit Tursina di atasmu dan kepalanya pada diangkat oleh Allah. Seraya Allah berfirman apa? Huduma atainakum. Nah ini mikuah wasma'u, peganglah teguh-teguh. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah wasma'u. Artinya ajaran Taurat engkau pegang, engkau jalankan. Mereka menjawab, qalu sami'na wa aswayna. Ya, kami hanya mendengar, tapi kami tidak mau mentaatinya. Nah ini Bang, jawabannya. Mengapa mereka menjawab seperti itu? Ini jawabannya. Wa asyribu fi qulubihimul ijra bi kufrihim. Nah ini soalannya. Karena di dalam hati mereka sudah begitu sangat cintanya dalam penyembahan anak sapi. Di hati mereka udah sangat cinta dengan penyembahan sapi dari Mas tadi, oleh Samiri tadi. Maka nggak mau dia menyembah mentaati ajaran Tauratnya Nabi Musa ini. Bikufrihim, karena kekafiran mereka, kata Allah. Qul bi'sa ma ya'murukum bih, kata Allah. Maka kata Allah, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu. Imanukum in kuntum mukminin, jika betul kamu beriman kepada Taurat. Jadi Pak, kalau bicara masalah garis iman itu ada 3. Ada sami'na wa atokna, kami dengar, kami taat. Ini ayatnya sudah jelas ya, Al-Baqarah 286. Ada lagi sami'na wa aswayna, ini contohnya surat 2 ayat berapa tadi? 93 ya. Tapi ada lagi yang sami'na wa aswayna wasma' ghairu musma'in. Kami dengar, kami tidak mentaatinya, tapi menyuruh orang lain harus pada taat. Nah ini adalah iman calo. Itu garis iman namanya. Suratnya An-Nisa ayat 46. Sami'na wa aswayna, tapi wasma' ghairu musma'in. Dengar, tidak mendengarkan, tapi kalian harus mendengarkan. Orang lain harus mendengarkan. Dia nggak mau. Nah itu yang ketiga model. Ini garis iman ya. Yang bagus yang pertama tadi. Kemudian karakter watak kaum Yahudi yang kelima, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak yang bernama Nabi Uzair. Uzair itu nabi. Khusus kisah sendiri, dia punya kisah sendiri tentang dia tidur kurang lebih 100 tahun ya. Yang membawa minum dan sebagainya, ternyata masih utuh dari Allah, tapi dia tidur dalam 100 tahun itu. Kita tidak bicara itunya, tapi kita bicara bagaimana statement orang Yahudi. Dia mengatakan Allah itu punya anak. Surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu Uzairu binullah, dan orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah putra Allah. Sama juga dengan apa? Wa qalatin nasara al-masih binullah, dan orang-orang Nasrani mengatakan yaitu Isa putra Allah. Ini bermasalah. Ya, baik Yahudi maupun Nasrani itu kan. Di karakter negatif. Kalau Bani Israilnya bagus, masih bagus Allah menyebutnya. Tapi kalau sudah yang Nasrani udah paling jelek dan disebut Allah. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana asbabun nuzul cerita ada statement orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Begini Pak.
jaya-jayanya orang-orang kaum Bani Israel itu ada dalam fase Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini dalam konteks bimbingan Nabi Sulaiman alaihissalam, orang-orang Bani Israel secara keseluruhan aman, tentram, damai, nggak ada bermasalah. Bagus akidah tauhidnya. Di situ jaya-jayanya. Ingat ketika masih hidup Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu menghadapi dua kaum. Yang satu kaumnya sendiri Bani Israel, yang satu adalah kaum negeri Saba yang dipimpin oleh Bilqis atau Balqis. Singkat cerita, karena berdakwah dengan surat Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin, itu kan supaya Bilqis ini taat patuh menghadap Sulaiman dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diikutilah oleh para pembesarnya dan rakyatnya, sehingga negara itu karena semuanya masuk Islam, menyembah Allah, peninggalan matahari ditinggalkan penyembahannya, maka disebutlah oleh Allah dalam surat Saba ayat 30, surat 34 sampai ayat 15, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kan? Ini kita bercerita nih. Jadi makmur luar biasa ketika Nabi Sulaiman masih hidup. Gitu. Tapi ketika Nabi Sulaiman wafat meninggal dunia, dua kaum ini bermasalah. Bani Israel bermasalah, kemudian kaum Saba pun bermasalah lagi. Ketika wafat Nabi Sulaiman. Apa? Karena di dalam ayat ini kata Allah fa'aqrodu, karena mereka berpaling dari kebenaran, artinya menyembah matahari lagi. Syailal arimi, kata Allah dalam ayat ini, ayat yang ke-16-nya. Syailal arimi, maka kami kirimkan kepada mereka banjir bandang, banjir besar, yang mengakibatkan itu bendungan Ma'rib itu jebol. Akhirnya mengenangi lari ke kota-kota di negeri Saba. Yang akhirnya apa konsekuensi logisnya? Wabadalnahum bijanataini. Nah itu Allah rubah, Allah ganti pepohonan yang tadinya berbuah manis, ya, pokoknya enak dah. Tapi karena itu mereka menyembah matahari lagi dan diajab dengan bendungan Ma'rib itu jebol, maka di buahnya berubah menjadi apa? Dawa tayyukul hamtin wa asli wa syait min sidrin qalil, dirubah dengan pohon yang berduri, pohon pahit, dari sedikit pohon sidr dan pohon asal, berjarak dan cemara, yang tidak bisa dimakan, pahit dan berduri buahnya. Masalah kan? Baik. Sekarang bagaimana dengan Bani Israel kaumnya? Sama Pak. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, terpecahlah Bani Israel secara keseluruhan, pecah. Yang satu di selatan membuat kerajaan selatan yang namanya kerajaan Yehuda. Dengan ibu kota Yerusalem, dengan rajanya anak Nabi Sulaiman langsung, yaitu Rab'am. Kemudian yang di utara juga membuat kerajaan sendiri, kerajaan Israel namanya, dengan ibu kota Samara, dengan rajanya Yar'am. Tapi pusat sentral peribadatan ada di Yerusalem, di selatan. Akhirnya orang-orang utara ini, kerajaan Israel, dia kalau pengen ibadah secara ini, dia harus ke Yerusalem. Di wilayah selatan kerajaan Yehuda. Oke, terus dia masih mau ke sana ibadah. Tapi lambat laun ini raja dari utara, Pak, kerajaan Israel, yang namanya Yar'am rajanya, dengan ibu kota Samara. Dia kalau gini terus repot, kita ibadah harus ke Yerusalem, ya. Buat aja sentralnya di utara, bikin lagi ya. Kalau selatan punya Yerusalem, kenapa di utara tidak? Maka oleh raja Yar'am, kerajaan Israel di utara ini dibuatlah basis tempat peribadatan di dua kota. Pertama kota Dan, yang kedua kota Betel. Disitulah akhirnya mereka, orang-orang utara, kerajaan Israel dan rakyatnya beribadah di sini. Nggak lagi ke selatan di Yerusalem. Oke. Jalan masih bagus. Akhirnya apa terjadi?
Ini si yang ini yang raja dari Israel dari utara nih yang biang keladinya, biang keroknya. Apa? Dia buat lagi patung supaya sesat. Seperti Samiri dulu kan anak sapi dari emas. Kalau si Yar'am ini kerajaan Israel dari utara membuat patung yang namanya Baal. Disitulah Nabi. Memang ada Nabi yang sedikit ceritanya nggak panjang, seperti Nabi Ilyas. Ya, ternyata disitulah Allah mengutus Nabi Ilyas. Ilyas Pak berdakwah kepada kerajaan Israel ini yang menyembah Baal. Dakwahlah pokoknya akidah tauhid harus dibersihkan lagi, diluruskan lagi. Kembali menyembah Allah, jangan menyembah Baal. Tapi dakwah Nabi Ilyas tidak dihiraukan. Di EGP emang gue pikirin gitu kan. Oke. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Akhirnya mereka pun perbuatannya bukan hanya menyembah patung Baal. Di dalam pemujaan penyembahan Baal mereka ada ritual esek-esek. Ini. Saya baca sejarahnya. Esek-esek. Di Bapak kalau mau beli ada di buku saya ini, saya bawa bukunya. Ya. Baik, kita teruskan. Akhirnya apa? Allah marah, Allah murka, dikirimkanlah raja yang jahat dari Babilonia, Nebukadnezar. Akhirnya dibantai pas bagian diusir, tapi yang paling utama itu Masjid Baitul Maqdis dihancurkan oleh Nebukadnezar, rata jadi tanah. Itu sejarahnya. Bagaimana yang selatan, yang kerajaan Yehuda, sama kelakuannya, ikut-ikutan dia. Kalau dia dijajah oleh bangsa Ausur. Ausur sekarang mana? Saya belum menyelidiki Pak Ausur. Karena yang menjajah orang-orang Yahudi yang kafir ini Pak, Babilonia, Irak, Persia, Iran, Kardu, Persia, Romawi, Yunani, dan Ausur. Inilah 5 bangsa besar yang menjajah kaum Yahudi selama kurang lebih yang pernah saya baca dalam catatan sejarah 12 abad, berarti 1200 tahun. Lama ke utara Eropa. Dari situlah terjadi asimilasi pernikahan. Lahir 7 bangsa besar di dunia dari rahim Yahudi: Belgia, Belanda, Jerman, Prancis, Portugal, Spanyol, Inggris. Ini lahir 7 bangsa besar dari rahim Yahudi. Tapi biangnya si Yahudi adalah Inggris. Anak-anak Israel yang terusir terdiaspora ke utara Eropa disebut dengan Berif British atau Britania. Nama Inggris itu Pak, ada nama selain Inggris, yaitu Saxon. Nama negara Inggris itu artinya ternyata itu Nabi Ishak. Saxon itu sejarah pernah saya baca dalam literatur yang banyak, banyak sekali literatur masalah Yahudi ini, ya. Nanti dibacakan manuskrip dan sebagainya. Baik, kita teruskan. Akhirnya apa? Dijajah ya hilang Pak kitab Taurat. Dia udah menyembah berhala, udah nggak beres dah, hilang. Kitab petunjuk Nabi Musa Taurat hilang. Mereka kebingungan. Tapi gini Pak, pada waktu beribadah, mereka orang-orang Israel dan Yahudi itu, dua kerajaan ini, maka Nebukadnezar sedikit mengancam, punya ultimatum dan dijajah. Kamu ibadahnya jangan seperti ibadah Nabi Musa dengan kitab Taurat. Diancam Pak, kamu harus ibadah dengan cara kami. Orang-orang Babilonia. Kata Nebukadnezar yang menyembah Paganisme berhala. Dipaksa begitu Pak, bingung itu mereka. Orang-orang Yahudi ini gimana? Oh kalau gitu kolaborasi, asimilasi ajaran Musa dan ajaran budaya Babilonia. Disitulah akhirnya mereka membuat agama baru, yaitu agama Yahudi. Di situ sejarahnya. Jadi agama Yahudi dibuat itu ketika
kerajaan Israel yang ada di utara dijajah oleh Nebukadnezar karena nggak boleh ibadah seperti kembali ke Bait Musa, harus dipadu dengan tradisi penyembahan berhala paganis di Babilonia. Ini sejarahnya. Baik, kita teruskan. Hilanglah kitab Taurat, bingung dia, mulai kesadaran gitu. Akhirnya siapa di antara kalian yang hafal kitab Taurat? Allah tunjuk airnya. Siapa? Uzair. Nabi Uzair ini diilhamkan, dikasih ilmu laduni itu. Misalnya ditiup ke dadanya oleh Jibril. Ya, Allah suruh. Akhirnya apa? Dia hafal di dalam kepala. Bukan di luar kepala, luar kepala hilang kepala. Di dalam kepala. Akhirnya apa terjadi? Nah, karena saking hafalnya Pak, ditulislah kitab Taurat. Koma, titik, bacaan yang mirip. Setelah jadi, ayo kaum Yahudi nih, kitab Taurat sudah aku tulis kembali dengan izin Allah. Tolong ini rawat baik-baik, jangan sampai hilang lagi. Baik, wahai Uzair. Nah, ini orang Yahudi Pak bikin masalah lagi di sini. Kalau gitu ilmunya Nabi Musa ini kalah sama ilmunya Uzair. Ya kan? Uzair menghafal. Kalau gitu ini Uzair bukan sembarang manusia ini. Ini titisan Allah. Maka ayat keluarlah statement waqalatil yahudu, ya, Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata adalah Uzair putra. Itu sejarah. Agak panjang dikit ya, nggak apa-apa. Seperti itu. Baik, yang berikutnya, lalu sekarang udah ada Pak Taurat lah, selain yang ada kitab Talmud mereka itu, Zionis sekarang itu, ya. Sekarang yang kelima apa? Udah meyakini Allah punya anak. Sekarang yang keenam, karakternya ada 16 Pak, menjadikan orang-orang alimnya dan para rahibnya sebagai rob selain Allah. Arbabam min dunillah, membuat tandingan. Di dalam surat At-Taubah masih ayatnya ke bawah lagi 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Intinya di situ, yaitu mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan juga mereka telah mempertuankan Al-Masih putra Maryam. Karena kata Allah bahwa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Pada mereka disuruh menyembah Allah Tuhan yang besar. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah yang patut disembah. Subhanahu masyi dia Allah amma yusyrikun, apa yang telah mereka persekutukan. Jadi gini Pak, ini kisah sedikit di zaman Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Ada Abi Hatim, dia orang Nasrani. Dia bangga betul jadi orang Nasrani. Gimana bangganya? Dia kalau kemana-mana itu selalu pakai kalung salib. Gede, nggak tahu tanggung, gede salibnya. Menghadap Rasulullah, gitu kan Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Nabi membaca ayat ini nih. Ketika dia bertanya, dibacakan ayat ini. Ya, kita khudru akhbarahum wa hubbanam ambarum min dunillah dan seterusnya. Kata Abi Hatim, ya Rasulullah, kami tidak seperti itu. Kami tidak menyembah petinggi-petinggi agama kami, baik di para rahibnya ke para alim ulama. Enggak. Iya, memang kamu nggak menyembah. Tapi ingat, ketika Allah katakan bahwa ini adalah hal yang haram, tapi petinggi agamamu mengatakan itu halal, kamu lebih condong kepada statementnya ulama kamu, rahib kamu, daripada Allah yang mengharamkan, kamu lebih yang halal. Dan sebaliknya. Maka setelah itu sadarlah Abi Hatim, dan kemudian Abi Hatim pun masuk Islam, bersyahadat di depan Rasulullah. Dan salib kalungnya itu yang gede itu dibakar, dibuang. Itu kisahnya seperti itu. Nah, sekarang masih ada nih Pak. Biasanya kalau gini nih, yang Katolik yang terlalu kaku. Kalau membayar dosa, membayar menembus dosa, bayar, gitu kan, pakai upeti, dan lain sebagainya. Kalau Protestan nggak begitu kaku, kalau Katolik ini kaku banget, kayak sentral gitu. Baik, yang berikutnya adalah yang ketujuh, hendak memadamkan cahaya dinullah. Ada dua surat, di surat At-Taubah 32 dan di surat Sof ayat yang ke-8.
Yuridu liyutfi'u nurullahi biafwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya dinullah dengan ucapan mereka, perbuatan mereka, tapi Allah tetap menggunakan cahayanya walaupun orang-orang kafir benci, tidak suka. Buktinya apa? Bapak bisa lihat misalkan surat 41. Surat 41 itu Fussilat ayat yang ke-26. Wa qala alladziina kaffaru la tasma'u hadzal Qur'an wal ghafihi ta'lakum taglibun. Itu setiap orang kafir, Pak. Baik Yahudinya, Nasraninya maupun orang-orang musyriknya. Quraisy. Mereka berkata, orang-orang kafir, jangan kau dengar akan sungguh-sungguh isi Al-Qur'an. Bacaan Al-Quran jangan engkau dengar sungguh-sungguh. Wal ghafihi, dan buatlah hiruk pikuk di dalamnya, buat kekacauan. Gitu statementnya. Untuk apa? La'allakum taglibun, agar kamu dapat mengalahkan argumentasi Al-Quran. Nah ini ya, pasal 26. Tidak memadamkan cahaya di nur, tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Salah satunya diantaranya kalau di Israel itu melawan Hamas itu ya para penghafal Quran yang disikat habis, Pak, yang dibunuh. Jadi biar nanti susah lagi merintisnya, tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Bilang satu, bilang gimana Pak peribahasa itu? Bilang satu tumbuh seribu kan nyata. Ya. Ada hikmahnya memang orang-orang Barat karena masuk Islam itu karena kegigihan iman orang-orang jalur gajah itu berdirinya luar biasa. Dari anak kecilnya, emak-emaknya, apalagi yang pejuang Hamasnya luar biasa. Baik. Kemudian yang ke-8, memakan harta orang lain dengan jalan batil dan suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna katsiran minal akhbari wa rubbana wa rubbani tayakuluna amwalan nasi bil batil. Kata Allah, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan raib-raib Nasrani, itu disebut dua poin, Pak, dari Yahudi dan Nasrani, tokoh-tokoh agamanya apa kata Allah? Yaitu layakuluna amwalan nasi bil batil, makan harta manusia dengan jalan batil. Apalagi wayasudduna an sabilillah, dan suka menghalang-halangi orang-orang dari jalan Allah supaya bengkok, supaya sesat. Nah, ini surat Al-Taubah, masih At-Taubah ayat yang ke-34-nya. Kalau ada orang Islam yang menghalang-halangi dari jalan Allah, ya, dan suka makan harta secara batil, maka itu karakter Yahudi yang melekat pada seorang muslim. Jadi karakter Yahudi bisa kita ini, Pak, nempel di kita kalau yang ini kita lakukan semua, ya. Itu tekstualnya begitu, tapi kontekstualnya lebih luas lagi sebetulnya. Baik, yang berikutnya melanggar janji atau sumpah. Tentang apa? Peribadatan. Ketika mereka orang-orang Yahudi disuruh ibadah kepada Allah pada hari Sabat, hari Sabtu, tapi malah mancing ikan. Karena kalau hari Sabtu ikannya banyak, ya. Kalau hari-hari biasa ikannya sepi, maka dia Allah uji tuh, ya, biar hari Sabtu ibadah tapi dengan cara Allah banyakin ikannya. Maka dia malah bukannya ibadah nyari ikan. Apa yang terjadi, Pak? Akhirnya apa kata ini? Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti, surat Al-Baqarah 65 ayat. Dan sungguh telah kamu ketahui orang-orang yang telah melanggar ibadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Maka kata Allah apa? Faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Maka Allah berfirman kepada mereka orang-orang Yahudi, jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Mereka apa yang dikutuk oleh Allah orang Yahudi jadi monyet itu memang tinggalnya mayoritas di pantai laut, pantai laut. Mereka udah mancing lagi. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir ayat ini Al-Baqarah 65, dia membuat pipa.
pipa dari rumahnya sampai ke tepi laut, gede-gede. Jadi ikan itu nggak boleh dipancing, dengan sendiri masuk dari pipa itu. Dia masang pipa, ada hampir tinggal semua di sini dan di mati laut. Kalau ada nasihat ulamanya dari mereka, sebagian kadang sadar lah. Jangan begitu, nanti kamu diajak oleh Allah, betul. Maka dijadikanlah kerak-kerak yang hina, monyet yang hina. Apa bentuk jadi monyet, Pak? Ini. Kalau saya berkata ya, karena mereka setelah dikutuk oleh Allah jadi monyet, dia hidup cuma 3 hari, setelah itu mati, tak bisa berkembang biak. Saya baca tafsir seperti itu. Sebenarnya karakter, tapi memang betul. Ya, kemudian apa terjadi? Nah, kita kembali kepada ada satu, ini orang Zionis juga ya, yaitu Charles Darwin. Zionis, Pak, Yahudi, jangan salah. Pokok yang namanya prinsip Yunani itu kan Yahudi. Zionis, dia berteori bahwa manusia dari kerak. Memang salah teorinya. Manusia tetap dari tanah. Kita makan dari hasil tanah, buah-buahan apa. Kalau laki-laki yang makan jadi spermatozoa, kalau perempuan yang makan jadi sel telur. Ketika kawin menikah bersetubuh, ketemu tuh antara sel telur dan sperma dibuahi. Jadilah berubah segumpal darah. Dari alam ke segumpal daging musgo. Dari musgo menjadi idoman, yaitu tulang. Kemudian lahman, idoman lahman. Jadi kulit. Belum sempurna. Karena masih mayat, baru dikasih nyawa. Sempurna manusia jasmani dan rohani. Tapi kalau si Charles Darwin ngomong begitu manusia dari kerak, ini analisa saya pribadi, Pak. Mungkin si Charles Darwin ini telah menemukan fosil dalam tanah, yaitu orang-orang Yahudi yang dikutuk jadi kerak dalam tanah. Ditemukan oleh si Darwin. Itu analisa saya begitu, Pak. Karena memang sudah ada juga ya orang Zionis, Yahudi ini Zionis gitu ya. Nah, kalau yang gini, Pak, ini yang sekarang udah ada Yahudi ke-13 gitu, di luar anak Nabi Yakub. Namanya Yahudi ke-13. Top levelnya ada Bishop yang membuat Protocol of Zion di Masonry itu. Lambangnya lambang ini piramid. 13 strata, di atasnya ada Bishop. Baik, itu yang ke-9 ya. Jadi Pak, Allah melaknat orang Yahudi ini 3 binatang tuh, bangsa monyet ini, bangsa babi dan monyet ada di Al-Maidah ayat 60 ya. Kemudian bangsa anjing ada di Al-A'raf 176. Itu. Tapi mereka menuduh kita lah yang boleh gentile, bangsa binatang yang boleh diapakan saja. Tuh, pintar mereka. Balik. Kayak Nabi Isa ketika diutus Allah dengan kitab Injil itu, dalam konteks balik Israel kan Nabi Isa terakhir, Pak. Nabinya orang Bani Israel yang terakhir Nabi Isa. Dia diutus Allah. Apa tugasnya dalam kitab Injil? Mengembalikan domba-domba yang hilang. Karena terdiaspora, dia mencari mana-mana. Tapi dirubah kitab itu bunyinya, mengembala domba-domba yang sesat. Kita aja yang sesat. Gitu, kalau kalian tahu. Maka harus dibaptis biar nggak sesat, biar suci gitu dari dosa. Baik, yang berikutnya 10, mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar. Suratnya Al-Maidah 79. Kanu la yatanahawna an munkar fa'aluh. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Labi bisa makanu yaf'alu. Sungguh amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Kemungkaran. Jadi memang aktor, misalkan gini ya, contohnya pertama kali yang bikin film-film Karno itu Zionis Yahudi yang buat apa saja lah ya. Masalah Bang Ribawi Yahudi juga yang buat
Rockefeller itu tokohnya itu. Nah, ini. Kemudian yang ke-11-nya apa? Mereka selalu tolong menolong dengan orang-orang kafir lainnya. Pakai lainnya Pak. Ya. Kalau kalimatnya selalu tolong menolong dengan orang-orang kafir, tapi sini kan kafir dia sendiri Yahudi, makanya dengan kafir lainnya. Berarti dalam sejarah memang orang Yahudi itu pernah menolong, membantu pasukan musyrikin Mekah untuk memerangi Rasulullah dalam perang apa? Ahzab, ya kan? Nah itu. Maka aktor perang Ahzab itu di Rasulullah namanya Salman Al-Farisi Pak. Dibuat parit dalam, panjang, lebar, ya biar orang-orang Yahudi yang bekerja sama membantu orang-orang musyrikin Mekah tidak bisa menyerang Rasul karena dibuat parit yang luar biasa oleh Salman Al-Farisi. Sejarahnya. Dan bahkan dalam sejarahnya orang Yahudi yang tinggal di Madinah, Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Quraisyah itu karena melanggar sumpah janji Pak, itu oleh Rasul yang satu dibunuh habis laki-lakinya, kalau anak dan ibu perempuannya ditawan ya, nggak diapa-apain. Tapi ada lagi satu lagi suku Yahudi yang diusir dari Madinah, nggak dibunuh. Tapi yang satu lagi adalah nggak diusir dan nggak dibunuh, tinggal tetap di Madinah, tapi ada syarat, dia harus mensejahterakan bagaimana pertanian, perkebunan dibudidayakan agar nanti hasil dibagi dua antara mereka dan orang-orang penduduk Madinah kaum muslimin. Itu sejarahnya. Maka turunlah surat Al-Hasyr, khusus surat 59 tentang pengusiran bangsa Yahudi dari Madinah. Itu aturannya surat yang berbicara masalah pengusiran bangsa Yahudi dari Madinah. Tapi ayat Yahudi banyak, dia Barokah tuh, Barokah masuk juga ada sih, atau bah masuk. Baik, yang berikutnya banyak menuntut hak dan tidak melaksanakan perintah. Nah, ini suratnya surat Al-Baqarah 61. Nah ini kita baca Pak, silakan Pak Ali satu silakan baca. Ini surat 261, ini agak panjang nih. Dikasih mana salwa, daging, madu, minta nasi sayurannya mana, buah-buahannya mana, ketimunnya. Ayo, baca, Pak Ali bisa, temu, silakan. Mas, baca, temu. 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbir 'ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqniha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa fasoliha. Qala atastamdiluna alladhina huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alayhimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia atau Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah.
Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, dikasih daging burung puyuh, minum madu, kurang apa? Minta buah-buahannya mana? Sayurannya, timunnya, Toncok. kacangnya, Toncok. bawang merah, bawang putihnya. Kamu nih, aduh, benar-benar kaum yang sangat rewel, yang sangat tidak bersyukur. Udah, kamu pergi keluar kota, kata Musa. Kalau kamu sana pasti kamu akan menemukan. Nah, Pak, saya baca dalam Kasir, mereka di situ memang Pak menemukan pasar yang menjual itu tadi, semua yang mereka inginkan ada. Tapi dengan cara apa? Membunuh tuh. Dan beliau membunuh lagi dia. Jadi jumlah yang dibunuh nabinya itu Ibnu Katsir menjelaskan kurang lebih 150 nabi yang dibunuh. Itu di luar Nabi Rasul Zakaria dan Yahya. Bayangin, 150 nabi dibunuh dia. Gimana Nabi Rasul Daud dan Rasul Isa nggak melaknat kaumnya sendiri, dilaknat akhirnya dia. Nah, itu luar biasa kan? Nah, inilah karakter yang nomor 12. Banyak menuntut hak tapi tidak pernah melaksanakan perintah. Karakter Yahudi. Yang ke-13, mengklaim bahwa golongannya atau bangsa Yahudi yang paling benar di muka bumi ini. Al-Baqarah 94. Kul katakan in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min duninas. Katakan jika negeri akhirat arti surga isi Allah hanya untuk kaum hai Yahudi, bukan untuk manusia yang lain, maka apa tes mentanya? Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, maka mintalah kamu mati sekarang juga kalau kamu memang orang yang sudah paling benar. Artinya ente jangan lama-lama hidup. Udah benar soalnya. Cara gimana tes mentanya? Gampang. Ente sholat 2 rakaat. Habis itu kan salam kanan kiri. Habis sholat doa sama Allah. Ya Allah, wafatkan saya dan kelompok saya kaum salafi yang bermanfaat salafi, salafu soleh misalkan ya, karena kami sudah benar. Saya khawatir kalau ya Allah kalau andai kata kami tidak dimatikan sekarang, kami akan terkontaminasi jadi nggak benar lagi ya Allah. Berani nggak kira-kira orang salafi ngomong begitu Pak Doa? Nggak ada kan? Nggak berani. Kalau udah benar dapat nama ini, kalau udah benar surga. Berani ini tes mental Pak. Ya. Maka mintalah kematian hari ini juga kata Allah. Kalau kamu benar, kita watak Yahudi, Zionis nih, watak iblis. Kayak itu si Badri apa? Lihat Badri itu yang menyalahkan Hamas, dia Syiah, dia apa? Buatan Israel kan? Kok menang terus? Habis itu sedikit. Ini goblok kan Ustaz ngebaca ayat apa? Kami fiatin kolilatin, golabat fiatin kacilotan bijinillah, kalau masuk diri. Berapa banyak golongan yang dikit, ngalah yang banyak dengan izin Allah. Kebeok. Iya. Tapi bagus juga sih teman-teman lain yang nasihatin. Seperti bahasa lama nasihatin, Firanda nasihatin dia tuh, si Bajre itu. Kan terjadi ini apa mubahalah, Ustaz sampai itu. Jadi nggak tahu deh. Tapi pinter mubahalah bukan bahas masalah itu Pak Ali yang dinuduh Hamas, Israel dan Syiah. Berani dia. Dia pas menyanyi ini vokalis apa kafe. Ya. Yang ke-14 sampai 16 nih, 3 lagi kamu tidak senang terhadap kaum muslimin, hanya aja Anda walan tardo an kal yahudu walan nasara kata tabi'ah. Itu jelas dah. Senang satu kalau umat Islam murtad. Nggak murtad minimal actionnya hatta tabi'ah milah tahumnya, tata kehidupannya. Yang ke-15 menuduh Allah itu kikir, pelit dan selalu menyalakan api peperangan dan selalu berbuat kerusakan. Surat Al-Maidah ayat 64. Faqalatul yahudu yadullahi maglulah. Allah mah tangan sebelum pelit. Allah bantah bulat aidihim. Kamu yang pelit kata gitu ya. Gitu. Ini ayatnya banyak banget juga nih. Ya. Setiap mereka mengeningkan api peperangan, ya, Allah padamkan
dan mereka selalu membuat kerusakan dalam ayat ini. Nah, itu karakter yang ke-15 Al-Maidah 64, dan yang terakhir mengubah kitab Allah. Zabur, Taurat, Injil itu kitab yang Allah turunkan kepada kaum Bani Israel. 3 kitab kita hanya Quran, tapi di situ udah nggak ada lagi nama Muhammad. Padahal aslinya di Injil, Zabur, Taurat ada nama Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi kan udah nggak ada, dihapus. Tapi nama Daud, nama Musa, nama Isa ada di Quran. Nah, ada kan? Tapi kalau kita dihapus di Muhammad. Itu surat ada. Baca surat 2 ayat ke-79. Silahkanlah bagi mereka yang menulis dengan tangan mereka sendiri kitab Allah itu. Coba, Bapak Ibu, gimana? فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ali Imran 78 ya. Surat 3 78 yang terakhir ya. Ali Imran 78 yang terakhir. Wa inna Ali Imran. Wa inna minhum lafariqan yalmuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Allahumma hamdan bil Quran. Demikianlah barangkali yang bisa sampaikan semoga bermanfaat, dan kajiannya sampai kepada imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.